Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 cara stoik untuk berhenti berpikir berlebihan. Mungkin kamu pernah merasakan begitu banyak beban hidup yang sedang kamu alami, sehingga membuat kamu terus-menerus berpikir berlebihan atau bahkan kamu sampai berputus asa. Dalam keadaan tersebut tentu kamu perlu mengetahui bagaimana cara mengatasi untuk berhenti berpikir berlebihan dan bisa menerima keadaan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui bagaimana cara stoik untuk berhenti berpikir berlebihan ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Di dalam gelombang pikiran yang tak henti mengalir, manusia seringkali terjerat dalam pusaran berpikir berlebihan yang tak berujung. Di antara riak-riak kekhawatiran dan kecemasan, gagasan-gagasan mengalir tanpa henti, membanjiri benak dengan kebingungan dan ketidakpastian. Namun, dalam kekacauan ini, filsafat stoik menawarkan sebuah mercusuar yang kokoh di tengah lautan pikiran yang tak terduga. Dengan kaidah-kaidah yang tegas dan kebijaksanaan yang dalam, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengarahkan pikiran kita menuju kedamaian dan keseimbangan. Dengan menerapkan 10 cara stoik yang akan kita bahas pada video ini, kita dapat membebaskan diri dari belenggu berpikir berlebihan dan menjelajahi kehidupan dengan ketenangan batin yang tak tergoyahkan. 1. Terimalah yang tak dapat diubah. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menghentikan berpikir berlebihan adalah menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang tak dapat kita ubah. Dengan menerima ini, kita membebaskan diri dari beban pikiran yang tidak perlu. Epictetus pernah mengatakan, jika kamu menemukan sesuatu yang tak bisa diubah, ubahlah sikapmu terhadapnya. Yang tak bisa diubah itu bukanlah kekuatan yang menakuti, tetapi kurangnya keberanian untuk menghadapinya. 2. Fokus pada yang dapat diubah. Di tengah-tengah segala ketidakpastian, Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dengan fokus pada tindakan dan keputusan yang dapat kita kendalikan, kita dapat mengarahkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar dapat membawa perubahan dalam hidup kita. Marcus Aurelius pernah berkata, ketika segala sesuatu di luar kendali kita, kita harus tetap mengendalikan reaksi kita. Yang kita bisa atur hanyalah bagaimana kita merespons setiap situasi. 3. Kembangkan ketahanan batin. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengembangkan ketahanan batin yang kokoh di dalam diri kita. Dengan memahami bahwa kehidupan penuh dengan cobaan dan kesulitan, kita dapat menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ketahanan batin memungkinkan kita untuk tetap stabil di tengah badai kehidupan. Seneca pernah mengatakan, bukanlah apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya yang menentukan keadaan kita. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita dapat mengendalikan pikiran kita. 4. Praktikkan rasa syukur. Menurut Stoikisme, rasa syukur adalah kunci untuk menghentikan berpikir berlebihan. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita mengalihkan perhatian dari kekurangan dan kekhawatiran menuju apresiasi terhadap keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Epictetus pernah mengatakan, tidak ada yang begitu keras di dunia ini kecuali pikiran manusia yang tak terlatih. Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, karena itu adalah kunci untuk membebaskan diri dari ketakutan dan kekhawatiran. 5.
Lakukan latihan mental. Stoikisme menganjurkan praktik-praktik mental seperti meditasi dan refleksi diri untuk membantu mengendalikan pikiran kita. Melalui latihan-latihan ini, kita belajar untuk mengamati pikiran kita dengan jernih dan mengendalikan arahnya sesuai kehendak kita. Seneca pernah berkata, jika kamu ingin menjadi bijaksana, latihlah pikiranmu dengan memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan latihan mental, kita dapat mengendalikan pikiran kita sebagaimana kita mengendalikan tubuh kita. 6. Pikirkan konsekuensi dari tindakan. Sebelum bertindak, Stoikisme mengajarkan kita untuk memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan mempertimbangkan dengan bijak akibat dari setiap langkah yang kita ambil, kita dapat menghindari keputusan impulsif yang mungkin memicu berpikir berlebihan di masa depan. Marcus Aurelius pernah mengatakan, sebelum bertindak, pertimbangkanlah dengan bijaksana apa yang akan terjadi sebagai akibat dari tindakanmu. Tindakan yang diambil dengan pertimbangan adalah tindakan yang membawa kedamaian. 7. Latih keseimbangan emosi. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan emosi dalam setiap situasi. Dengan tidak terbawa arus oleh gelombang emosi yang berlebihan, kita dapat tetap tenang dan rasional dalam menghadapi tantangan yang datang. Epictetus pernah berkata, keseimbangan adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan biarkan emosi meracuni pikiranmu, tetapi pelajari untuk menjaga keseimbangan dalam setiap situasi. 8. Jadilah sederhana. Stoikisme menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana. Dengan mengurangi keinginan akan hal-hal yang berlebihan dan memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar, kita dapat mengurangi potensi berpikir berlebihan yang disebabkan oleh ambisi dan keinginan yang tidak terpuaskan. Marcus Aurelius pernah mengatakan, kebahagiaan datang dari kesederhanaan dan kedamaian batin. Jangan biarkan keinginan akan hal-hal yang berlebihan mengaburkan pandanganmu, tetapi jalani hidup dengan sederhana dan puas. 9. Terimalah ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Dengan menerima bahwa tidak ada yang pasti di masa depan, kita dapat menghentikan siklus kekhawatiran dan spekulasi yang tidak berujung. Seneca pernah berkata, ketidakpastian adalah hukum alam. Jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan mengganggu ketenanganmu saat ini. Terimalah ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. 10. Hargai kehidupan saat ini. Yang terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai dan menikmati setiap momen dalam kehidupan saat ini. Dengan hidup dalam momen ini, kita melepaskan diri dari beban pikiran akan masa lalu dan masa depan, dan membiarkan kebahagiaan menyatu dengan setiap napas yang kita ambil. Epictetus pernah berkata, jangan sia-siakan momen-momen berharga dalam kehidupanmu dengan terus meratapi masa lalu atau merencanakan masa depan. Hargai setiap napas yang kamu hirup sekarang, karena itulah yang sesungguhnya kamu miliki. Dalam kesibukan dan kekacauan kehidupan modern, berpikir berlebihan bisa menjadi musuh terbesar kita. Namun, melalui kaidah-kaidah Stoikisme yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dalam kekacauan, dan kebijaksanaan di tengah kebimbangan. Dengan menerapkan 10 cara stoik ini, kita memperoleh kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, bukan sebaliknya. Mari kita lepaskan belenggu berpikir berlebihan dan mengembara di dunia dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang diilhami oleh para filsuf stoik. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan.